Ya, dan untuk membahas mengenai masalah acara Kita Indonesia, kita akan kembali berbincang dengan Ikrar Nusa Bakti yang ada di lokasi acara Kita Indonesia. Pak Ikrar masih bersama kami. Ini kalau misalnya kita lihat tadi dari layar kaca, kita melihat bagaimana pantauan dari tim liputan Berita 1 TV. Ini memang kegembiraan, semangat untuk sama-sama merayakan acara ataupun memeriahkan acara Kita Indonesia ini nampaknya sangat terasa. Artinya memang semangat untuk menjaga NKRI menjadi harga mati, persatuan dan kesatuan memang sudah terasa di setiap masing-masing pribadi yang saat ini berpartisipasi dalam acara Kita Indonesia. Tanggapannya Pak Ikrar? Ya, jadi kalau Anda lihat ya, di sepanjang Tamrin Sudirman ini ada 8 panggung. Ya. Memang panggung utama itu berada di depan Hotel Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, di panggung-panggung lain juga ramai. Ada yang mempertonjolkan budaya Betawi, ada juga yang budaya Bali, ada juga budaya-budaya dari Papua, ada juga yang dari Kalimantan, wilayah lain dari Indonesia ya. Jadi benar-benar keindonesiaan kita itu benar-benar tercermin dari berbagai gerak, tari dan lagu ya yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara ya. Dan tentunya saja ada juga lagu-lagu yang berbahasa Indonesia ya. Seperti karena kebetulan saya berada di sebelah panggung utama yang sangat berisik ini ya. Dan lagu-lagunya Titiek Puspa ataupun lagu-lagunya dari Kus Plus dan sebagainya itu juga boleh dikatakan dinyanyikan ya dengan hiruk pikuk yang boleh dikatakan sangat menggembirakan lah gitu. Dan kalau Anda lihat ya di tengah masa itu juga boleh dikatakan tidak ada sekat-sekat ya. Tadi saya katakan tidak ada sekat-sekat, misalnya Anda misalnya keturunan Tionghoa, Anda keturunan Jawa, Anda keturunan suku apa ya, Anda juga beragama apa, kita semuanya menyatu ya. Dan itu yang buat saya sangat mengharukan lah gitu. Ya, Pak Ikrar, ini kemudian bisa menjadi sebuah selebrasi kebersamaan ataupun keberagaman yang tentu saja cukup membuat masyarakat hatinya bergetar gitu ya. Oke, selain melalui acara yang tentu saja berbau kebersamaan seperti acara Kita Indonesia ini, apa lagi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk merekatkan persatuan bangsa, Pak Ikrar? Ya, kalau buat saya ya, tokoh-tokoh politik juga harus menyadari ya bahwa ada satu taruhan politik yang sangat besar yang bisa memecah belah Indonesia kalau kemudian kita mulai membesar-besarkan perbedaan ya, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun perbedaan ideologi, atau perbedaan pandangan politik, perbedaan dukungan politik dan sebagainya dan sebagainya. Dan mulailah kita itu mengatakan bahwa terlepas dari ada perbedaan-perbedaan tersebut, terlepas dari pilihan-pilihan kita juga berbeda, tapi kita harus melihat bahwa siapapun yang bertarung dalam politik itu adalah untuk pembangunan bangsa. Mereka juga adalah anak-anak bangsa ya, yang kemudian ingin meraih kekuasaan di Republik ini dengan cara-cara yang boleh dikatakan demokratis juga ya. Dan boleh dikatakan mulai hari ini mudah-mudahan ini adalah suatu hikmah tersembunyi bagi seluruh bangsa Indonesia ya. Setelah kita hiruk pikuk mengenai demo-demo itu ya, dan juga unjuk rasa itu ya, yang kita tahu itu semuanya dijalankan secara damai ya. Mulailah kita kemudian merekat kembali keindonesiaan kita. Kenapa demikian? Karena tampaknya memang selama era reformasi yang 18 tahun yang penuh dengan hiruk pikuk politik pemilihan umum yang begitu banyak ya, dari pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah ya, dan baru sekarang kemudian kita menyadari bahwa selama ini ada juga persoalan di dalam kebinekaan kita. Ya, Pak Ikrar, ketika kemudian masyarakat sudah diupayakan untuk direkatkan kembali persatuannya, nasionalismenya kemudian sudah diingatkan, ini kemudian juga menjadi tanggung jawab para elit politik untuk kemudian tidak kembali membuat kisruh. Artinya konsolidasi di jajaran elit juga kemudian harus direkatkan kembali, atau bagaimana menurut Pak Ikrar?
gini, yaitu yang tadi saya katakan ya, harusnya elit-elit politik ya itu harus belajar dari massa. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda perhatikan ya, massa saja tidak bisa, boleh dikatakan tidak bisa dipecah belah. Massa saja tetap menyatu di dalam satu Indonesia, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Lalu mengapa elit malah kemudian cakar-cakaran ya, hanya untuk menjadikan misalnya anggota keluarganya, anggota partainya, ataupun anggota yang mereka dukung di dalam pilkada itu kemudian untuk memenangi pemilihan kepala daerah ini ya, dengan cara apapun, dengan biaya politik apapun. Dan yang saya katakan biaya politik itu bukan cuma dalam artian uang, tapi juga biaya politik yang kadang-kadang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa ini karena dimunculkannya isu-isu SARA tersebut ya. Dan buat saya disinilah tantangan dan juga ajakan saya ya kepada para politisi ya, khususnya mereka-mereka yang pernah menduduki jabatan presiden ya, dan juga yang sedang menduduki jabatan presiden untuk kemudian memahami bahwa kalau kemudian elit-elit politik itu menggunakan cara-cara yang boleh dikatakan tidak sehat dalam berpolitik, itu bahaya politik, biaya politiknya itu adalah perpecahan bangsa. Dan marilah kita mengajak mereka-mereka, beliau-beliau itu untuk kemudian menjadi negarawan sejati, memperjuangkan Indonesia ke depan, dan bukan hanya memperjuangkan kepentingan sesaat demi meraih kekuasaan politik pada Pilkada 2017 ini. Ya, dijadikan kemudian momentum untuk kembali meyakinkan bahwa memang kita kemudian ada di Indonesia untuk memberikan peranan yang bermanfaat untuk Indonesia. Bukan kepentingan ataupun kelompok tertentu saja. Betul. Baik, terima kasih Pak Ikrar telah bergabung bersama kami berbincang dalam Breaking News Kita Indonesia. Terima kasih, selamat pagi Pak Ikrar.